Halo guys, kenalin nama gua Kennedy, gua dari IE23. Dan hari ini gue bakal jelasin dikit untuk studi dari UTS semester pendek Mates dari tahun lalu. Ya, jadi biasanya untuk Mates kita ada nge-cover 5 topik kalau misalnya ngikutin silabus ya. Pertama itu ada logika, terus ada algebra, ada himpunan, ada juga relasi dan fungsi, dan paling terakhir kita ada matrix. Nah, jadi hari ini kita bakal nge-cover semuanya nih. Nah, pertama kita lihat dari soal satu yang dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian A yang isinya ini topik tentang logika, terus ada bagian B yang isinya tentang algebra. Ya, jadi kita cek dulu nih pertanyaannya. Berikut ada pernyataan P dan pernyataan Q. Jadi di sini kita diberikan beberapa equation, beberapa persamaan, ya kan dimana misalnya yang A ini P adalah X sama dengan akar dari 25 dan Q-nya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Dan pertanyaannya adalah tentukan apakah pernyataan tersebut implikasi atau ekuivalen dan tuliskan hubungan pernyataan tersebut dengan tanda implikasi atau ekuivalen yang benar. Terus yang kedua, manakah dari pernyataan tersebut yang menjadi syarat perlu atau necessary condition, syarat cukup, sufficient condition, dan serta syarat perlu dan syarat cukup atau necessary and sufficient condition juga. Nah, untuk yang I ini, pertama, implikasi ini diartikan sebagai seperti ini. P implikasi ke Q, atau kalau misalnya di dalam bahasa Inggris, if P dan Q, jika P terjadi, maka Q terpenuhi. Gitu. Jika untuk yang ekuivalen, ini artinya P ini ekuivalen dengan Q, ini artinya P eh, hanya P jika if and only if gitu. Hanya jika benar-benar hanya ketika if and only if P maka Q terjadi gitu. Dan biasanya ini kalau untuk implikasi seperti ini kita juga bisa mengartikan sebagai P is a sufficient condition for Q dan sebaliknya Q adalah necessary condition for P. Di mana artinya ini P ini dia sudah cukup untuk memenuhi syarat dari Q dan Q ini perlu di perlu menjadi syarat jika ingin mendapatkan P. Oke, kita langsung aja ke yang bagian A dulu ya. Bagian A kita dikasih P-nya adalah X sama dengan akar dari 25. Terus Q-nya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Ya. Dan biasanya paling gampang untuk pembuktian seperti ini, ya kan, kita langsung menggunakan pembuktian matematis saja. Ya. Mungkin pertama untuk dari P-nya deh, kita lihat ya kan. Ini kalau kita akar berarti X ini bisa sama dengan 5 atau juga bisa sama dengan min 5. Ya. Karena ya kalau di akar kan berarti artinya angka-angka yang dipangkat kan pasti ada yang positif, ada yang negatif juga. Ya kan? Dan kalau dilihat nih, angka-angka yang kita dapat untuk X dari sini dari hasil hasil perhitungan akar 25 ini sebenarnya sama dengan dengan angka-angka Q yang kita punya di sini. Nah, cara untuk pembuktian keduanya kita juga bisa pakai negasi, negation, atau kita membuat jadinya itu tidak sama dengan seperti misalnya itu P di mana X tidak sama dengan akar 25 dan Q-nya ini X tidak sama dengan 5 atau X tidak sama dengan min 5. Dan kita cek nih, apakah benar nih kalau misalnya X-nya ini tidak sama dengan akar 25, maka Q yang hasil yang kita dapat ini kita nggak mungkin mendapatkan hasilnya 5 ataupun min 5. Dan di sini juga terbukti memang iya. Karena kalau misalnya udah di akar begini, hasilnya nggak mungkin dari selain 5 dong. Nah, dengan demikian, kita bisa juga menggunakan logika simpel ya dengan apa? Dengan rule if and only if gitu. Di mana X ini X sama dengan akar 25 hanya akan terjadi jika X-nya ini adalah 5 atau X-nya adalah
minima dan benar-benar hanya satu hal tersebut terpenuhi. Dan demikian untuk AI kita membuktikan bahwa P adalah ekuivalen dengan Q. Nah, untuk I2 nih, karena kita sudah tahu ini dia tersebut adalah ekuivalen, maka equivalence ini dapat diartikan sebagai both necessary and sufficient condition di waktu yang sama. Karena kembali seperti tadi, if and only if, hanya ketika, ya, sehingga ini menjadi eh, keduanya menjadi necessary and sufficient condition. Bisa ditulis sebagai P adalah bisa ditulis sebagai P adalah necessary and sufficient condition untuk Q. Nah, dan ini udah pasti selalu begini ya. Oke deh. Kita udah selesai nih Bang A. Kita lanjut aja ke yang B. Yang untuk yang B ini mungkin soalnya sedikit salah ya. Di sini 4 dan di sini X pangkat 2. Mungkin kita ambil contoh aja kalau misalnya X-nya ini adalah 3 ya. Misalnya untuk P X-nya ada 3. Terus untuk Q-nya X-nya ini sama dengan untuk Q-nya dia adalah X pangkat 2 plus 7 sama dengan 16. Nah, kalau begini pasti gampangnya kita nyari dari Q-nya dahulu. Kenapa dari Q? Karena di sini kita bisa cari nih X-nya hasilnya berapa dari ini. Dari persamaan yang kita ada di sebelah kanan ini. Nah, pertama seperti biasa kita pindah ruas. X pangkat 2 sama dengan 16 dikurangin 7. X pangkat 2 sama dengan 9. Dan demikian X sama dengan 3. Jangan lupa sama juga dengan X sama dengan min 3 juga. Karena jangan lupa ya, kalau mangkat begini artinya dia bisa negatif atau bisa positif juga. Nah, kalau begini nih, kita bisa melihat bahwa hanya salah satu doang yang terpenuhi ini. Ini X min 3-nya ini nggak ada nih di P-nya. Ya kan? Nah, tadi kan kita sudah bahas. Ya kan? P if Q. P if and only if Q. Ya kan? Hanya ketika. Tapi di sini kan ini hanya salah satu dari contohnya. Dia hanya cukup memenuhi kondisi dari Q ini. Ya. Tapi dia tidak menjadi syarat perlu. Kenapa tidak perlu? Karena ya masih ada X min 3 yang di sini. Jadi dia hanya sekedar cukup saja. Karena kita sudah tahu dia hanya cukup, kita bisa menandakan bahwa ini adalah implikasi dari P ke Q. Seperti demikian. Untuk yang BI1. Nah, untuk yang I2 gimana? Untuk yang I2, pastinya karena kita sudah tahu implikasinya seperti ini, berarti P is a sufficient condition untuk Q, dan di waktu yang sama Q adalah syarat perlu untuk P. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini mungkin untuk A sama B nih, seperti ini. Ini gua hapus dulu bentar. Kita lanjut ke nomor berikutnya nih. Nah, kita lanjut ke untuk bagian C. Bagian C kita ada P adalah X min 1 dikali dengan X min 2 sama dengan 0. Dan Q-nya adalah X sama dengan 2. Nah, ini mungkin salah satu bagian dari em, kalau biasanya kita memfaktorisasi sebuah persamaan kuadratik ya, quadratic function. Nah, biasanya ini, nah kita juga sama seperti sebelumnya, kita melihat pembuktian matematis terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk seperti ini, X-nya ini ada dua hasil, seperti bisa lihat sini, di mana X min 1 ini bisa sama dengan 0, di mana X-nya nanti menjadi 1,
Atau X min 2 sama dengan 0, di mana X-nya ini sama dengan 2. Nah, sama persis seperti di nomor 2, ya kan? Kita bisa melihat di sini, ini hanya memenuhi salah satu dari kondisi yang ada di P. Bedanya apa? Bedanya cuma satu. Bedanya adalah untuk yang C ini, implikasinya itu bukan dari P ke Q, tetapi kebalik. Dari Q ke P. Begini ya. Nah, jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan I1-nya. Ya, sudah terbukti nih. Ini X sama dengan 2 ini cuman salah satu dari hasil yang bisa menentukan persamaan sebagai berikut ini sama dengan 0. Nah, terus I2-nya gimana? I2-nya ya sama seperti sebelumnya, cuman kebalik doang. Berarti jadinya Q Q adalah syarat cukup untuk P, atau P adalah syarat perlu untuk Q. Nah, begini ya. Nah, ini untuk yang C. Terus kita lanjut ke yang D. Yang untuk D ini P-nya adalah X sama dengan min 2 dan dan Y-nya sama dengan 2. Terus untuk Q-nya X plus Y sama dengan 0. Nah, kita udah dapat nih. Nah, untuk yang ini kita secara simpel bisa langsung tes aja implikasinya bisa atau enggak dengan memasuki nilai-nilai X dan Y yang kita sudah ada di P, kita masukkan ke dalam bagian Q di sini. Ya. Nah, pertama mungkin langsung saja Q-nya ini jadinya min 2 plus 2 sama dengan 0. Ya. Berarti ini sudah dibuktikan dong. Ya kan? Berarti benar dong. Ya enggak? Berarti P ini udah pasti implikasi ke Q. Tapi apakah ekuivalen? Ya kan? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena untuk nilai X plus Y ini sama dengan 0, sebenarnya enggak harus nilainya itu adalah min 2 sama 2. Tapi bisa aja ini misalnya Q-nya ini jadinya min 3 sama 3 nih. Ini kan hasilnya juga 0. Ya kan? Atau nggak bisa dibalik juga. Jadi 4 dikurangin 4. Hasilnya juga sama dengan 0. Nah, berarti dengan demikian nilai-nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 ini hanya salah satu syarat yang cukup untuk memenuhi persamaan X plus Y sama dengan 0. Nah, hanya sebuah implikasi seperti yang di I1 yang ini. P implikasi ke Q. Dan pastinya untuk yang bagian I2, ya kan, kita bakal tulis dengan sama seperti sebelumnya. P adalah syarat cukup untuk Q, dan Q adalah syarat perlu untuk P. Nah, begini ya. Oke, berarti dengan begini kita sudah selesai dari bagian satu soal A. Nah, ini udah 16 poin nih. Jadi lumayan ya sebenarnya. Alright, kita move on ke soal berikutnya, ke bagian B dari nomor satu. Nah, ini yang untuk bagian algebra. Nah, ini sendiri sih sebenarnya eh, cukup, bisa dibilang ini cukup mudah karena masih sangat simpel, mirip dengan apa yang kita belajar pas SMA juga, ya kan? Oke, kita mulai aja nih yang bagian B. Pertama, kita disuruh cari nih, pertanyaan kita baca dulu. Carilah solusi X dan Y dari persamaan di atas dan gambarkanlah persamaan garis pada A dan B. Ya. Nah, pertama nih yang A. Kelihatannya cukup panjang, tetapi sebenarnya kita tinggal kalikan ke dalam saja. Kita tulis dulu, ulang dulu ya. Yang pertama ada 8X
minus 7 dikali 5 dikurangin dengan 3 dikali sama 6x minus 4 ditambah dengan 5x pangkat 2 sama dengan x dikali 5x minus 1. Nah, langkah paling pertama di sini mungkin yang paling jelas adalah untuk kaliin ke dalam ya. Ini. Jadi kita bisa langsung 5 kali 8 itu 40x dikurangin sama 7 kali 5 yaitu 35. Lalu dikurangin sama 3 kali 6 itu 18x ditambahin sama 12. Ditambahin karena minus ketemu minus ya. Terus plus 5x pangkat 2. Sama dengan kita kali x yang masuk ke dalam. Jadinya 5x pangkat 2 minus x. Nah, di posisi sini kita langsung saja bisa pindah ruas ya. Karena di sini 5x pangkat 2-nya ada di kedua sisi, kita bisa coret aja langsung. Nah, sekarang kita ada 40x dikurang. Kita lihat dulu yang x kita karena kita mau bikin di sebelah kiri ya. 40x minus 18x. Terus kita ada x yang di sebelah kanan ini jadinya pindah ruas ke sebelah kiri jadinya plus x. Ini sama dengan min 35 dipindahkan ke kanan jadi 35 dikurangin dengan 12. Nah, 40 dikurangin 18, 22. 22 ditambah X jadi ya 23. 23X sama dengan 35 dikurang 12, hasilnya juga sama 23. Berarti untuk yang pertama, ini hasilnya adalah X sama dengan 1. Nah, ini untuk yang I1 nih. Terus, yang keduanya dia suruh gambarkanlah persamaan garis pada A dan B. Nah, untuk persamaan garis yang pertama ini sangat gampang, guys. Karena kita cuma diberitahu X sama dengan 1, berarti untuk grafnya sendiri, ya kan, sangat mudah. Kita cuman begini. Kita bikin dulu sumbu X dan Y-nya. Ini Y, ini X. Di sini 0 ya, origin point-nya. Terus kita tinggal tandain deh di sini. 1. Dan kita bakal tarik garis lurus. Ya, kurang lebih lah. Kita bakal tarik garis lurus seperti ini. Dinilai 1 di sini. Ya. Jadi langsung cuma satu garis begini aja, ini udah cukup kok untuk mensignify X sama dengan 1N di sebelah sini. Terus kita yang kedua nih, yang B. Mungkin yang ini gue bisa hapus dulu. Jadi ingat ya guys, untuk yang bagian ini cuman X-nya cuman garis lurus vertikal seperti ini aja. Karena memang dia nggak ada unsur Y-nya di sini sama sekali, jadi cuman hasilnya cuman satu garis ini. Nah, oke, kita ke yang B. Nah, yang B ini mungkin lebih menarik ya, karena udah ada X-Y-nya nih. Udah ada keduanya. Pertama 2X plus 4Y sama dengan 10. Terus X plus 3Y sama dengan 15. Ya. Nah, untuk yang ini bisa kita menggunakan eliminasi, ya kan? Kita bisa aja menggunakan substitusi, ya kan? Misalnya X-nya dijadiin, X-nya ini dijadikan 15 kurang 3Y. Tapi gue bakal menggunakan cara yang lebih gampang, pakai proses eliminasi. Di mana yang di bawah ini bakal gue kali 2 nih, biar X yang di bawah matching sama 2X yang di atas ini. Jadinya kayak gini. 2X plus 4Y sama dengan 10. Lalu yang di bawah menjadi 2X plus 6Y sama dengan 30. Nah, kita mau hilangin X-nya ini. Keduanya. Berarti ini dikurangin. Kita minus. Berarti 4 dikurangin 6, negatif 2Y. Sama dengan 10 dikurangin 30, negatif 20. Hasil Y-nya adalah 10. Nah, kita udah dapat Y-nya 10, Y-nya 10, kita masukin balik ke
persamaan yang di awal ini. X plus 3 kali 10 sama dengan 15. X plus 30 sama dengan 15. Berarti X adalah negatif 15. Nah, di sini kita udah dapet nih 1 dan 2. Ya, berarti untuk yang I1 kita udah terpenuhi nih. Nah, terus next. Kita gimana sih buat gambar persamaan garis yang di sini? Ya. Nah, jadi eh, untuk cara mencari ini, paling pertama itu kita pasti untuk tentuin interseknya di mana. Dia garisnya ini berpotongan dengan sumbu XY itu di mana? Ya. Jadi misalnya nih, untuk yang pertama, 2X plus 4Y sama dengan 10. Ya. Paling gampang itu carinya dengan cara kita bikin salah satu X atau Y-nya ini menjadi nol. Ya. Jadi untuk yang pertama nih, untuk persamaan pertama, one, the first one. 2 kali nol plus 4Y sama dengan 10. Ya. Berarti Y-nya ini sama dengan berapa ini? Y-nya ini sama dengan 2,5. Terus X-nya X-nya ini misalnya, terus kita lanjut lagi 2X plus 4 kali nol. Misalnya kalau Y-nya nol sama dengan 10, berarti X-nya adalah 5. Berarti kalau begini, ya kan, saat kita gambar graf seperti ini, dia bakal berpotongan di Y sama dengan 2,5 sama X sama dengan 5 di sini. Nanti kita bakal tarik garis seperti ini. Ya. Nah, tapi ini mungkin belum cukup. Tapi nanti kalau misalnya di ujian, mungkin rekomendasi gue sih untuk pakai penggaris ya, biar angle dari garisnya ini nggak berubah gitu loh. Nah, terus kita lanjut buat yang keduanya, yang nomor 2, untuk yang bagian yang X plus 3Y sama dengan 15 ini. Nah, misalnya untuk yang X plus 3Y ini jadinya 0 plus 3Y sama dengan 15. Berarti dia Y sama dengan 5. Dan kalau misalnya X sama dengan X plus 0 sama dengan 15, berarti X-nya 15. Nah, berarti kita dapat yang kedua nih. Kita dapat kalau dibikin jadi garis seperti ini, ya kan, dia 15 di sini nih jauh, tapi dia di sini 5. Terus kita tarik lagi garis seperti ini. Ya. Nah, kalau buat gambarnya lebih detail sendiri, mungkin bisa dilihat di seperti ini ya, guys. Nah, ini mungkin yang udah lebih rapih ini. Jadi bisa dilihat di sini dia berpotongannya ini untuk yang garis pertama nih ya. Untuk garis yang 2X plus 4Y sama dengan 10. Ini yang biru. 2X plus 4Y sama dengan 10. Ini yang ini. Nah, bisa lihat dia berpotongan di sini di 5 sama di 2,5 di sini. Nah, terus untuk yang atas ini yang X plus 3Y sama dengan 15. Di mana dia berpotongan seperti yang tadi udah gua gambar dikit, berpotongan di 15 sama berpotongan di 5 di sini. Terus pas-pasan dia pertemuannya di sini nih. Nah, ini angkanya berapa nih? Kita bisa lihat nih. X-nya adalah ke bawah, ini X-nya adalah negatif 15. Terus kalau kita ke kanan, Y-nya adalah 10. Hasilnya sama dengan hasil yang kita dapat di sini. Y-nya 10 sama X-nya 15. Berarti ini kita sudah membuktikan bahwa jawaban kita untuk yang I1 ini sudah benar. Nah, tapi harus take note ya, kalau misalnya gambar grafnya salah, jadi kayak ini bisa untuk dipakai untuk saling ngecek satu sama lain sih gitu, dari satu soal ke soal lain, biar ngeliat ini sebenarnya udah benar nggak sih, udah matching belum keduanya gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu cara untuk kalian ngecek jawaban kalian ini udah benar atau enggak.
gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan himpunan nih. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu soal himpunan. Kita baca dulu nih soalnya. Sebuah survei di kota satelit melibatkan total 800 orang penduduk usia kerja dan datanya menunjukkan sebanyak 400 orang bekerja sebagai pedagang, 300 bekerja sebagai pegawai, dan 200 orang bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, sementara itu 200 orang ini bekerja jadi pedagang dan pegawai, 100 orang bekerja sebagai pedagang dan buruh, 90 orang bekerja sebagai pegawai dan juga buruh. Dan ternyata kita juga ada nih 30 orang yang menjalankan tiga profesi ini sekaligus dalam waktu bersamaan. Ya. Nah, dari informasi ini apa yang kita ditanya nih? Kita ada tiga nih. Pertama, tuliskan informasi di atas dalam terminologi himpunan dan gambarkan informasi pada bagian A dalam diagram Venn. Terus yang B, berapa banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang dan pegawai, tapi bukan buruh pabrik, di mana dia hanya sebagai pedagang dan pegawai saja. Kita juga harus tulis dalam terminologi himpunan. Nah, kita mungkin mulai aja dulu dengan informasi yang kita sudah dapat ya. Mungkin pertama-tama kita bikin dulu pedagang pedagang ini sebagai sama dengan A, biar gampang ya, sama dengan A, di mana ini ada 300 orang. 400 orang, sorry. 400 orang. Terus kita ada pegawai, ini kita jadikan B, di sini ada 300 orang. Lalu untuk yang buruh, kita sama dengan C, ini ada 100 orang. Eh, bentar, 200 orang, sorry. 200 orang. Nah, kita di sini udah ada A, B, C-nya nih sekarang. Terus dia bilang total dari surveinya ini, ya kan, R-nya ini atau U-nya ini sama dengan 800 orang, ya kan. Terus dia juga jelasin ke kita kalau 200 orang ini bekerja sebagai pedagang A dan B. Berarti kita pakai, kan kalau di dalam himpunan ada dua nih yang kita biasanya pakai. Ada perpotongan atau intersect yang biasanya simbolnya seperti ini. Ada juga union yang simbolnya seperti ini. Ya. Karena ini perpotongan berarti kita bisa bilang A intersect B sama dengan 200, ya kan? Kemudian kita lanjut lagi buat yang 100 orang yang berikut. Ini pedagang dan buruh pabrik. Berarti A intersect C sama dengan 100. Baru yang terakhir kita ada B intersect C, yaitu yang pegawai dan buruh. Ini adalah 90 orang. Ya. Dan untuk 30 orang yang menjalankan ketiga ini bersamaan, kita tentuin itu sebagai A intersect B intersect C sama dengan 30. Karena dia benar-benar tiga-tiga dijalanin ya. Nah, kita langsung aja gambar diagram Venn-nya. Simple aja. Kita mulai dengan kotak dulu untuk menandakan populasinya. Berarti 800 ini ada di dalam ini semua ya. Di sini semuanya 800. Terus kita ada tiga kelompok. Pertama ini A, pedagang. Terus kita ada B untuk pegawai. Terus kita ada C untuk para buruh. Nah, informasi paling pertama yang paling gampang bisa diisi di sini, ya kan? Biasanya itu A intersect B intersect C ini, karena dia langsung pas-pasan di tengah 30. Nah, kalau di soal-soal tahun sebelumnya itu juga pernah kayak tengahnya dikosongin, ya kan? Tapi kalian bisa aja di dalam di situasi seperti itu nggak usah panik, bisa langsung di substitute dengan tulis X di tengahnya, gitu. Tapi karena di soal ini kita sudah dikasih titik tengah ini ada 30, kita jadinya lebih gampang buat mencari yang lainnya. Nah, terus nih, kita juga kan kita udah punya nih.
A intersect B intersect C. Yang semua untuk perpotongan ini. Kita juga bisa dengan demikian kita bisa cari ini. Bisa cari bagian ini, bisa cari bagian ini juga, ya kan? Sama bagian yang ini juga. Nah, ini bakal mempermudah kita untuk mencari informasi-informasi yang lainnya juga. Di sini untuk yang B dia bertanya, yang hanya pedagang dan pegawai saja. Pedagang dan pegawai berarti itu A dan B, ya. Berarti untuk yang soal yang B dia hanya meminta yang bagian sini saja, tapi nggak termasuk 30 ini ya. Nah, gimana cara hitungnya? Pertama, kita kan tahu nih perpotongan A dan B. Nah, tapi kita mau minus dengan C. Nah, ini cara tulisnya, guys. Untuk yang B ya, simbolnya ini akan bentuknya seperti ini. Ya. Caranya gimana? Kita tinggal, kita sudah tahu di sini 200, kita kurangkan dengan 30 untuk bagian yang ini saja yang di tengah. Berarti ini sama dengan 170 orang. Di sini 170 ya. Terus sekalian juga kita bisa juga cari-cari untuk yang bagian yang di sini sama bagian yang di sini juga. Gimana caranya? Ya kan? Cara juga sama. Untuk yang A intersect C ini, yang bagian tengah, yang bagian di kiri sini, dia kan 100. Berarti 100 dikurangi 30 di sini jadi 70. Terus untuk yang bagian B intersect C, kita kan nyari yang bagian yang ini doang nih. Hanya bagian yang ini. Kita bisa langsung 90 yang kita sudah tahu ini untuk B intersect C untuk semuanya kita kurangin aja sama 30. Berarti di sini dapat 60 deh hasilnya. Nah, karena kita udah ketemu semua titik perpotongan ini, ya kan? Jadi ya gampang nih buat yang C. Berapa banyak penduduk yang bekerja hanya sebagai buruh pabrik? Ya, kita arsir dulu nih. Yang kita cari next, ya kan? Berarti itu cuman yang bagian di sini doang nih. Bagian yang di sini doang. Nah, kalau buat yang ini notasinya atau simbolnya, ya kan? Itu adalah C minus A union B. Tapi cara perhitungannya simpel aja. Kita kan udah tahu nih, total buruh ada 200 orang. Ya, kita kurangin dengan 70 di sini. Dikurangin lagi sama 30 untuk bagian tengahnya. Dikurangin lagi sama 60. Berarti hasilnya adalah 40 di sini. Di sini 40. Nah, jadi deh selesai. Nah, kalau misalnya nih kita juga mau cari buat yang A, yang bagiannya yang cuman A doang nih, atau enggak yang cuman B doang di sini. Caranya juga sama persis ya. Tinggal jumlah untuk masing-masing kayak ini kan 400 dengan 300 tinggal dikurangin dengan bagian-bagian yang ada di dalam lingkaran A-nya. Jadi yang ini semua ini harus dikurangin nih. Jadi yang 400 dikurangin total dari ini semua. Terus kalau untuk yang B jadi 300 dikurangi sama bagian yang di sini semua nih. Ya, oke deh. Kalau gitu kita untuk nomor 2 ini udah selesai. 25 poin. Kita bisa langsung lanjut ke nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini ada soal sedikit tentang relasi dan fungsi. Tapi ini udah mulai ada ekonomi-ekonominya dikit nih ya. Jadi pertama, kita baca dulu soalnya lagi. Seorang peneliti menentukan model persamaan penawaran dan permintaan suatu komoditas sebagai berikut. QD sama dengan alpha min beta price. QS sama dengan min gamma plus sigma P, di mana eh, parameter-parameter ini lebih dari nol. P adalah harga dan Q adalah kuantitas. Nah, pertama,
pertanyaannya, tentukan keseimbangan harga dan kuantitas dari kedua persamaan di atas. Nah, untuk cari keseimbangan harga dan kuantitas, ya kan? Kalau dalam ekonomi kita pasti harus melakukan persamaan QD sama dengan QS. Nah, untuk QD sama dengan QS ini, ya kan, kita bisa langsung masukkan value-value untuk masing-masingnya. Berarti alfa minus beta P sama dengan minus gamma plus sigma P. Nah, gimana buat cari harga keseimbangannya? Nah, untuk cari harga keseimbangannya gampang aja, kita langsung pindahin yang semua yang ada P, kita pindahin ke satu ruas. Nah, misalnya ini yang BP ini gue pindahin ke kanan, terus yang gamanya ini gue pindahin ke kiri. Jadinya alfa plus gamma sama dengan beta P ditambah sama sigma P. Nah, terus dengan begini, untuk mencari P-nya ini berapa, kita tinggal keluarkan saja P-nya. P kali dengan beta plus sigma. Dan dengan demikian kita bisa mencari keseimbangan harga atau P star-nya. P star-nya ini sama dengan alfa plus gamma dibagi sama beta plus sigma. Nah, berarti kita udah dapat yang A nih. Kita udah dapat P-nya berapa. Nah, terus kuantitasnya gimana? Ya kan? Untuk kuantitasnya kita tinggal masukin aja tuh ke misalnya yang pertama nih, yang A, yang QD, ya kan? Alfa dikurangin sama beta kali dengan alfa plus gamma per beta plus sigma. Kita langsung tambahin aja. Ini jadinya alfa minus beta alfa plus beta gamma dibagi sama beta plus sigma. Nah, yang A ini kita tinggal kali sama denominatornya. Berarti hasilnya jadi alfa beta plus alfa sigma dikurangin sama beta alfa plus beta gamma. Semuanya kita bikin dibagi sama beta sigma. Oh, tapi jangan lupa yang ini harus jadi negatif. Karena dikali min ya. Ini minusnya kita kaliin ke dalam. Kalau begini, kita bisa coret ini keduanya. Dan hasil untuk equilibrium Q-nya adalah alpha sigma dikurangin beta gamma per beta minus gamma. Nah, ini untuk Q star-nya. Nah, kita udah dapat keduanya nih untuk P sama Q-nya. Kita mungkin tulis dulu di samping sini ya. P star sama dengan alpha plus gamma per beta plus sigma. Terus untuk Q-nya sama dengan alpha sigma minus beta gamma per beta beta plus sorry ya, plus sigma. Nah, ya benar. Kita hapus dulu nih sebelah kanannya. Terus untuk yang kedua nih, jika diketahui alfa sama dengan 0,2, beta sama dengan 0,3, gamma sama dengan 0,1, sama sigma sama dengan 0,5. Gambarkan dalam bentuk grafik kedua model di atas. Nah, berarti dia minta kita buat cari demand curve sama supply curve. Kita disuruh cari permintaan dan penawarannya. QD ini sama dengan alfanya kita masukin aja 0,2 minus betanya adalah 0,3 P. Terus QS-nya sama dengan minus 0,1
plus 0,5 P. Nah, di sini karena supply and demand curve ini selalu dalam bentuk Q dan P seperti ini, ya kan? Jadi P ini bakal di sumbu X-nya gitu. P-nya di sini, Q-nya di sini. Eh, kebalik guys, sorry. P-nya di sini, Q-nya di sini. Ya, berarti untuk kayak gini kita mungkin bisa cari untuk yang, nah, jadi habis kita udah dapat ini, kita yang untuk yang B nih. Jika diketahui A sama dengan 0,2, B sama dengan 0,3, gamma sama dengan 0,1, terus sigma ini sama dengan 0,5, ya kan? Kita gambarkan dan bentuk grafik kedua model di atas, ya. Kita berarti disuruh gambar supply sama demand curve-nya, ya. Mungkin pertama kita pakai QD-nya nih. QD-nya ini sama dengan alfanya 0,2 dikurangin sama 0,3 P. Terus untuk QS-nya kita bikin jadi sama dengan negatif 0,1 tambah dengan sigma yaitu 0,5 P. Kalau misalnya dalam ekonomi biasanya itu selalu P-nya di sumbu Y, Q-nya di sumbu X. Nah, untuk cara gambarnya ini sama kayak yang tadi untuk kita yang di nomor satu, ya kan? Kita tinggal coba nih bikin jadi nol eh, di salah satu dari bentuk-bentukan yang di sini ya, di salah satu equation ini. Nah, mungkin karena ini agak beda dikit, kita coba dari QD-nya dulu ya. Misalnya saat X-nya ini nol, berarti ini sama dengan 0,2 minus 0,3 P. Ya, berarti 0,2 ini sama dengan 0,3 P. Berarti P sama dengan 2/3. Ini untuk yang pertama. Untuk perpotongan P, untuk perpotongan saat QD-nya ini sama dengan nol. Terus saat P-nya nol, QD-nya jadi berapa? QD-nya jadi angka ini saja. Karena ini kan jadinya nol, ya kan? Berarti ini sama dengan 0,2. Berarti kita udah ada posisi untuk yang paling pertama nih. Misalnya seperti ini price, ini quantity, origin, dia eh, 2/3 saat nol. Berarti itu kira-kira kita kasih di sinilah ya 0,66. Terus QD-nya jadinya di sini di 0,2. Kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, ini jadi garis sumbu pertamanya. Terus untuk QS-nya gimana? QS-nya juga sama persis. Kita bikin nol sama dengan negatif 0,1 plus 0,5 P. Ya. Berarti di sini 0,1 sama dengan 0,5 P. Berarti P sama dengan setengah. Sorry, sorry. Maksudnya ini jadi 1/5 atau 0,2. Terus kita mau cari buat yang dimana P-nya 0. P-nya 0. Berarti QS sama dengan min 0,1 saat P-nya 0. Kita langsung aja nih di sini 0,1 nih. Negatif 0,1 terus P-nya di sini di 0,02. Eh, dapatlah garis supply curve-nya seperti ini. Nah, dapat deh ini, ya kan? Terus sekarang dia untuk yang C, substitusikan nilai parameter pada 3B ke dalam fungsi harga dan kuantitas di bagian 3A. Nah, tadi kan kita udah dapat yang ini, juga udah dapat yang ini nih, ya kan?
Kita tinggal masukin aja nih angka-angka yang udah kita dapat ke dalam formula yang di atas ini. Untuk price-nya, untuk harga keseimbangan sama dengan alfanya itu 0,2 ditambah dengan gamanya itu 0,1 dibagi sama beta plus sigma, yaitu 0,3 plus 0,5. Ini hasilnya ini adalah 0,375 atau 3/8. Terus untuk Q-nya, ini sama dengan alpha sigma minus beta gamma dibagi sama beta plus sigma. Ini sama dengan 0,2 dikali dengan, sorry, 0,2 dikali sama 0,5 dikurangin sama 0,3 kali 0,1 dibagi sama 0,3 plus 0,5. Ini hasilnya adalah, kita hitung dulu, hasilnya adalah 0,0875. Nah, kita dapat nih hasilnya yang ini sama yang ini. Ini jadi final answer untuk yang bagian C. Oke, berarti kita udah nge-cover 25 poin lagi nih. Udah selesai yang bagian ini. Kita langsung ke pertanyaan berikut saja. Nah, kita udah sampai di soal terakhir, soal paling ribet kali ya, mungkin untuk beberapa orang. Karena ini, jujur ini memang bagian yang cukup panjang, karena matriksnya ini bakal 3 kali 3. Sebuah UMKM memproduksi beberapa komoditi, ada 3 jenis, yaitu X1, X2, X3 dalam 1 bulan, dan dari total dan dia ada beberapa constraint dari sumber daya yang tersedia. Dia cuma ada waktu sebanyak 30 hari, ya kan? Tenaga kerja yaitu cuma ada 25 orang per jam. Terus kainnya cuma ada 50 kilogram nih, ya. Sekarang kita mau cari dari apa yang kita sudah ada di sini, ya kan? Ini masing-masing kan untuk barang X1 ini dia butuh 25 hari untuk dengan 25 orang per jam dan eh, 15 kilogram kain ini untuk menciptakan 1.000 unit produk, ya kan? Sekarang kita paling pertama nih A. Dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, susunlah sistem persamaan linear, 3 persamaan yang mewakili persamaan jumlah komoditi untuk memproduksi 3 jenis yang di sini. Nah, jadi pertanyaan yang di sini ini udah enak banget ini. Karena sebenarnya persamaannya ini satu baris ini aja langsung. Berarti untuk yang pertama, waktu, ya. Waktu itu sama dengan 25 X1 plus 10 X2 plus 2 X3 sama dengan 30. Karena cuma tersedia 30 ya waktunya dalam 30 hari dalam 1 bulan. Terus untuk tenaganya, tenaga kerja. Ini berarti 20 X1 plus 20 X2 plus 0. Nggak ada nih di sini. Sama dengan 25. Terus yang terakhir untuk kain yang dibutuhkan sama dengan 15 X1 plus 30 X2. Oh, sorry, ini salah. X2. Nah, ditambah lagi dengan 15 X3 sama dengan 50 di sini. Ini dengan begini kita udah dapat persamaan untuk yang A, ya. Jadi di poinnya di sini ini sebenarnya cuma buat pastiin aja sih, kayak ini sebenarnya yang tersedia ini apa gitu. Karena kan kita mau lihat ini maksimum yang bisa kita produksi berapa gitu ya kan. Tapi ini memang biasanya di UTS gitu memang udah digampangin sih.
Nah, terus untuk yang B, nyatakan persamaan di atas dalam bentuk matriks. Nah, simpel aja. Kalau misalnya dalam bentuk matriks, ini kita tinggal ambil angka-angka yang di depan ini aja. Ini sebenarnya udah tersusun nih. Tinggal begini doang sebenarnya. Gini. Nah, jadi untuk yang ini yang A, yang B nih. Kita langsung gambar aja. Ini 25, 10, 2, 20, 20, 0, 15, 30, 15 lagi. Tutup. Nah, tapi ini masih belum selesai. Karena ini persamaan, kita harus juga tambahin di sebelah sini. Ada X1, sorry. X1, X2, sama X3. Di mana mereka sama dengan yang sebelah kanan ini. 30, 25, sama 50. Nah, kita udah dapat nih untuk yang B. Ya, berarti bentuk matriksnya udah pasti seperti ini. Dalam bentuk AX sama dengan B. Kalau misalnya udah dibelajari. Terus yang C nih. Periksalah apakah sistem persamaan yang Anda susun pada poin B dapat teridentifikasi unik atau mempunyai solusi untuk mendapat jumlah produk X1, X2, dan X3. Nah, untuk yang ini kita harus ngecek yang namanya non-singularity. Atau lebih gampang ini diartikan sebagai apa? Artinya determinannya tidak boleh sama dengan nol. Nah, berarti kita sekarang tinggal cari determinannya nih. Untuk matriks yang ini nih. Kita cari untuk matriks yang ini. Oke deh. Kita mungkin pakai expansion aja. Biar kita cepet, ya kan? Caranya kita pakai yang kita pakai perpotongan itu ya guys. Jadi misalnya kan ini 25, 10, 2, 20, 20, 0, 15, 30, 15. Kita cari dulu minor fact. Kita cari, kan nanti kan ini jadi plus, min, plus, ya kan? Karena udah plus min plus, kita tinggal nanti kita bisa langsung kayak gini cara. Langsung cari minor matriksnya untuk masing-masing. Coret begini untuk dapat yang pertama, terus coret yang gini untuk yang kedua, terus coret begini untuk yang ketiga. Nah, cara perhitungannya gampang sebenarnya. Kita tinggal angka yang di atas ini 25 dikali dengan determinan dari minor minor matriksnya, yaitu ini 20, 0, 30, 15, ya kan? Terus dikurangin sama 10 dikali sama determinannya yang ini ya, yang turun begini berarti ya sekarang. Berarti 20, 0, 15, sama 15. Terus ditambah lagi sama 2 dikali sama yang perpotongan ini saja. Berarti yang 4 yang di tengah ini di sini. Di sini 20, 20, 15, dan 30. Nah, kita bisa langsung kali aja nih. 25 dikali dengan 20 kali 15. Itu berarti jadinya 300. Dikurangin 0. Minus 10 dikali. Ini kan 0 berarti minus 0 lagi. Berarti kita tinggal 20 kali 15. 300 lagi. Terus di plus 2. Ini jadinya 600 dikurangin 300. Ya. Berarti ini hasilnya adalah 7.500 dikurangin sama 3.000 ditambah 600. Hasilnya 5.100. Nah, berarti karena kita sudah dapat hasil 5.100 ini, berarti determinannya bukan nol dong. Ya. Karena determinannya tidak sama dengan nol, maka sistem persamaan yang kita susun ini dia mempunyai solusi.
untuk mendapat X1, X2, sama X3-nya. Gitu. Jadi pokoknya selama determinannya itu bukan nol, dia pasti bisa di-solve. Simpelnya gitu, guys. Terakhir, jika terindikasi ada solusinya, carilah jumlah produk X1, X2, dan X3 dengan aturan Kramer. Nah, kita pakai Kramer's Rule nih. Kalau untuk Kramer's Rule, ya kan, misalnya kita mau cari X1 nih. X1 itu nanti dia jadinya, eh, kita bakal nge-substitute row yang paling kiri ini dengan angka yang ada di sini. Ya, jadi misalnya nih, kalau dia A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nanti dia dan kalau misalnya ini belakang ini P, Q, R, ya kan? Yang bagian depan ini, ya kan? Nanti dia bakal digantiin sama P, Q, R yang tadi, yang angka yang di belakang. Ya, mungkin biar nggak bingung, gua peragain aja coba ya. Jadi untuk Cramer's Rule itu pertama matriks kita kan tadi di sini 25, 10, 2. Nah, berarti ini 20, 25, 20 sama 15. Kita ganti sama ini nih guys, ganti sama 30, 25, 50. Nah, terus sisanya kita lanjut ikutin aja nih. Ikutin angka-angka biasanya. Tapi nanti dibagi sama determinannya. Determinan dari matriks biasanya nih guys. Determinannya tadi kita udah dapat 5.100. Nah, kita bisa langsung expand aja. Dan mungkin gue kasih satu triks. Karena kita kan tadi kan ini cukup panjang ya. Biar kita ngekat eh dan nggak terlalu panjang. Ya kan. Ini kan di sini bisa dilihat nih ada nol nih. Ya kan. Nol ini berarti kan kita nggak usah kali dong. Karena kalau misalnya kita masukin di sini kan nolnya jadi nol. Nggak sama aja dong kalau nggak dihitung ya kan. Jadi kita bisa pakai row yang kedua ini nih. Untuk menghitung determinan dari matriks yang di atas ini. Berarti misalnya ini 25, kita langsung aja 25, eh, tapi jangan lupa ini min, karena kalau ikutin kofaktornya kan plus min plus, terus ini min plus min. Min 25, langsung determinannya ini 10, 2, 30, sama 15. Ingat ya, karena begini cara lihatnya. Ini cepat aja. Di plus sama 20 dikali sama determinan dari 30, 2, 50, sama 15. Nah, ini hasilnya min 2, 25, min 25 dikali sama 150 dikurangi 60 ditambah sama 20 dikali sama 450 dikurangin 100. Nah, ini hasil akhirnya ini 4.750 dibagi 5.100. Hasilnya adalah 95 per 102 atau atau dia berarti 0,9313. Nah, kita udah dapat nih X1-nya. Untuk X2-nya, kita tinggal lakukan hal yang sama. Kita substitute hasil jumlah yang tersedianya di sini, tapi ke bagian tengahnya nih, untuk bagian X2-nya di sini. X2 sama dengan matriksnya lagi 25, 20, kita ikutin yang awal ya. 15. Nah, tapi row keduanya ini kita ganti kayak tadi. 30, 25, 50, 2, 0, 15. Bagi sama 5.100. And then just like before, gue pakai trik yang tadi, minus 20 dikali sama 32, ya 50 sama 15, plus 25 dikali sama determinan dari matriks 25, 2,
15, 15. Ingat ya, kayak tadi caranya itu pakai pemotongan seperti ini sama pemotongan seperti ini. Ya, hasilnya berapa? Minus 20 dikali sama 350 plus 25 dikali sama 340 di sini hasilnya nanti. Cara hitungnya juga sama ya, tinggal dikali terus dikurangin sama yang ini. Ini nanti hasilnya adalah 1625 dibagi 5100, berarti hasilnya adalah 0,3186. Oke, terakhir nih untuk yang X3 ini sama dengan 25, 20, 15, 10, 20, 30. Tapi sekarang kolom ketiganya yang digantiin sama sumber daya yang tersedia ini. 30, 25, 50. Nah, dibagi sama 5100, jangan lupa juga. Berarti sekarang karena kita udah nggak bisa ada shortcut lagi ya, kita hitungnya harus seperti biasa aja. Berarti 25 dikali sama determinannya, minornya itu 20, 25, 30, 30 minus 10 kali determinannya 20, 25, 15 sama 50, terus plus 30 kali 20, 20, 15, 30. Sekali lagi, memang potong begini, sama potong begini. Yep. Oke, berarti sama seperti sebelumnya, kita kali A dikali D, terus dikurangin B sama C. Berarti 600 dikurangin sama, 600. Oh, ini 50, sorry guys. Ini berarti 1000 dikurangin sama 750, kurangin 10 kali 600 min 375 plus 30 kali 600 dikurangin 450. Di mana hasil akhirnya adalah 9.000 dibagi 5.100. Dan hasilnya nanti jadinya 1,7647. Nah, kita udah dapat nih semua value-value yang ada di sini. And one last thing, untuk nge-proof bahwa hasil kita yang ini udah benar, ya kan? To prove yang ini udah benar, kita jawabannya, kita bisa cek dengan input masing-masing X1, X2, sama X3 ini ke dalam salah satu dari persamaan di awal ini. Mungkin biar gampang, gue pakai fraction aja sih. X1, eh, X1-nya tadi kan berapa ini? 4.750 per 5.100. Terus X2-nya sama dengan, X2-nya tadi sama dengan 1.625 per 5.100. X3 ini sama dengan 9.000 per 5.100. Nah, kalau misalnya kalian masukin fraction ini ke dalam ini, hasilnya nanti bakal jadi 30, guys. Tinggal dicobain, dimasukin ke kalkulator aja. Oke, dengan begitu, eh, untuk studi kali ini, penjelasannya mungkin sampai situ aja, guys. Sekali lagi, mungkin sebagai tambahan sedikit, jangan lupa buat belajar lebih untuk yang bagian relasi fungsi ya, terutama tentang domain range, sama juga tentang lognya gitu. Soalnya biasanya itu dari tahun ke tahun suka ganti-ganti, ada kadang muncul, kadang enggak juga. Just
make sure you guys cover all your bases biar nanti nggak kaget pas nanti ada soal yang mungkin nggak kalian expect. Tapi lagi pula nanti pakai cheat sheet juga aman sih guys. So that's about it. Thank you so much guys.